Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang terhormat, izinkan memperkenalkan diri. Saya Erin Sasrudin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, UPTD SMP Negeri 1 Trisi, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Transformasi Plus batch 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini, Kamis 8 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Siap, gerak. Kencang depan. Gerak. Tegak, gerak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sensasi Beriman, berkarakter, religius, intelektual, mandiri. Lanjut, KM untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam yafqahu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallah. Oke, lanjut. Cek kerapihan dulu. Belum rapi, belajarnya belum dilanjut. Sambil lihat ke bawah. Sampah sekecil apapun diambil. Oke, kalau sudah, terlebih dahulu Bapak absen. Kelas 8A. Ade Vita Yuliana. Hadir. Anom Adrian. Hadir. Arya Dwi Prasetyo. Lanjut Karelin Rizkita. Dena Oktaviani. Jabal Nur Sanur. Kaisa Ilmira Anindya.
Mejwa Maulina Azlan. Moza Siratul Awal. Nadira Aulia Najwa. Naila Aulia Azahra. Nazario. Kuinara Aminatu Zafira. Seli. Felianti Atta Asyarah. Satu lagi Zeta Sevana Santoso. Oke. Alhamdulillah hadir semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dilanjut ya. Nang Nok, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang itu. Oke. Sally, mana Sally? Oke. Sally, sebutkan sifat wajib Nabi dan Rasul. 1. Oke. Diulangi ya. Oke. Sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Ada berapa? 4. Benar? Oke, terima kasih untuk Sally. Lanjut. Anom. Siapakah itu Nabi dan Rasul? Nabi adalah seorang laki-laki. Laki-laki. Apa lagi? Rasul adalah pembawa wahyu. Masih ada lagi? Boleh dibantu temannya? Ambil mic-nya. Kalau Nabi, wahyunya diperuntukkan dia sendiri. Jikalau Rasul, wajib disebarkan untuk kaumnya atau umatnya. Oke. 100 untuk kelompok sidik. Oke. Lanjut ya. Oke. Sebelum dilanjutkan pembelajaran ini, perhatikan apa yang akan kita pelajari dan tujuannya. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa terdengar dan kelihatan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Memberikan contoh penerapan keteladanan Nabi dan Rasul dalam generasi digital dengan benar. Yang kedua, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya dalam kehidupan nyata dan digital. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisis permasalahan perilaku digital menggunakan nilai-nilai dari Nabi dan Rasul. Paham? Oke. Tadi di atas sudah disampaikan. Sekarang, kalau orang dalam menggunakan digital itu tidak sesuai dengan karakter sifat-sifat Nabi, apa yang disampaikan yang terjadi di masyarakat? Garis besarnya saja. Coba sapa Karelin. Apa yang terjadi? Dipakai. Lawannya jujur apa? Lawannya jujur? Bohong. Bohong. Berarti nanti akan terjadi kebohongan.
dalam digital tersebut, terutama dalam bermain sosmed. Ya. Oke. Sekarang siapkan alat tulisnya. Dipastikan semuanya ada. Buku catatan, kemudian buku modul. Setelah buku modul, HP untuk berkelompok. HP-nya cukup 2 saja. Sudah siap? Oke. Sekarang perhatikan. Perhatikan tayangan video ya. Boleh dicatat kalau ada yang penting. Oke. Sudah siap? Oke, dengarkan baik-baik. 3, 2, 1. Tau gak sih kalau Sinda itu ternyata penjadi narkoba loh? Ah iya, aku juga dengar beritanya tuh, emang bener ya? Hei, kalian jangan asal berbagi berita yang belum tentu benar ya. Itu berita hoax namanya. Hah? Apa itu berita hoax? Kalian belum tahu apa itu berita hoax? Apa itu hoax? Berita hoax merupakan upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah menyakitkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan berita hoax pada umumnya, berita hoax memiliki tujuan untuk hacking. Dilanjutkan. Dari tampilan video tadi, Arya, apa inti beritanya? Tentang apa? Tentang hoax. Jabal, apa hoax itu? Hoax itu adalah berita kebohongan. Berita kebohongan. Lanjut. Adek. Dek. Kalau siswa yang memiliki meneladani karakter Nabi dan Rasul, apa yang akan dilakukan? Enggak nyebarin berita hoax. Iya, terlebih dahulu diapain? Dibenarkan dulu. Dibuktikan. Oke, jadi keterkaitan antara perilaku anak-anak yang memiliki sifat-sifat Nabi, satu, tidak mungkin menyampaikan, menyebarkan berita tanpa terlebih dahulu dipelajari. Karena apa? Karena mereka memiliki sifat fatonah, cerdas, dan tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Karena ada karakter sidik di sana. Ya? Oke. Sebelum berdiskusi, sebelum mengerjakan lembar kerja tersebut, terlebih dahulu kita ice breaking. Oke, siap tangannya, jangan ngantuk. Tabligh. Kelompok tabligh. Siap. Amanah. Siap. Apa satu lagi? Sidik. Siap. Oke, sudah siap semua. Sekali lagi, diingat-ingat, ice breaking-nya tepuk tangan. Jangan ngantuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Semuanya tidak ada yang diam. Semuanya ikut bergabung. Tugasnya lihat di kolomnya masing-masing. Ya. Untuk kelompok
1 sudah ada, 2 sudah ada, 3 sudah ada. Kerjakan semuanya. Tapi yang terlebih dahulu dikerjakan adalah nomornya masing-masing. Paham? Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Sudah selesai? Oke. Ya. Dilanjut untuk siap menyampaikan hasilnya. Siapa dulu yang lebih siap? Mau diurut? Kalau diurut nggak ada 1, 2, 3-nya. Ke tengah dulu boleh ya? Ke tengah, kanan, dan kiri. Oke? Oke, sekarang silakan kelompok amanah terlebih dahulu untuk menyampaikan hasilnya. Ya. Ya. Oke. Ya, siap. Sekarang teman-temannya kelompok yang lain perhatikan hasil dari kelompok amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mari kita sambut hari ini dengan senyum dan semangat baru. Senang sekali rasanya kita bisa diberi kesempatan untuk berdiri di sini. Kita, kelompok amanah, ingin menyampaikan hasil dari materi yang sudah diberikan, yaitu tentang contoh keteladanan Nabi dan Rasul dalam generasi digital dengan benar yang akan disampaikan oleh Zeta dan Jabal. Berikut beberapa contoh penerapan keteladanan Nabi dan Rasul dalam generasi digital, kejujuran dan integritas. 1. Tidak melakukan penipuan online. Dalam generasi digital, kita dapat menerapkan kejujuran dengan tidak melakukan penipuan online, seperti phishing atau scam. 2. Menggunakan media sosial dengan bijak. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbicara dengan bijak dan tidak menyebarkan kebohongan dalam generasi digital. Empati dan peduli. 1. Membantu orang lain secara online. Kita dapat menerapkan hal ini dengan membantu orang lain secara online, seperti memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. 2. Menggunakan teknologi untuk membantu orang lain. Ketika dapat menerapkan hal ini dengan menggunakan teknologi untuk membantu orang lain, seperti membuat aplikasi atau platform yang dapat membantu orang lain. Keadilan dan kesetaraan. 1. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan keadilan dalam generasi digital. Kita dapat menerapkan hal ini dengan menggunakan media sosial untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan. 2. Menghindari diskriminasi online. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Kita dapat menerapkan hal ini dengan menghindari diskriminasi online dan memperlakukan semua orang dengan hormat dan kesetaraan. Tanggung jawab dan amanah. 1. Menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab dan amanah. Dalam generasi digital, kita dapat menerapkan hal ini dengan menggunakan teknologi yang bertanggung jawab dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. 2. Menghindari privasi online. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menghormati privasi orang lain. Dalam generasi digital, kita dapat menerapkan hal ini dengan menghormati privasi online dan tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar privasi online.
Sebelum kami tutup presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada? Cukup. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok amanah. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya dilanjutkan kelompok sidik. Tempat dan waktu dipersilahkan. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok sidik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dena Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Keisha Elmira Nindya. Perkenalkan, nama saya Kuinara. Perkenalkan, nama saya Sally. Perkenalkan, nama saya Anum Adrian. Baiklah, kita langsung saja bahas mengenai hasil diskusi kita. Dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya, kita dapat membangun kepercayaan dengan orang lain dan meningkatkan reputasi kita dalam kehidupan nyata dan digital. Misalnya, dalam kehidupan nyata, kita harus 1. Mengakui kesalahan yang telah kita perbuat, 2. Menepati janji, dan 3. Jujur dalam berkomunikasi. Nah, sekarang dalam kehidupan digital, kita harus pertama, menghargai privasi orang-orang, kedua, menghormati hak cipta, dan ketiga, jujur dalam profil online. Pastikan profil online kalian mencerminkan diri kalian sendiri. Sebelum kita tutup presentasinya, mungkin beberapa dari kalian ingin bertanya. Silahkan. Ada yang bertanggapan? Tanggapan? Boleh? Nggak ada? Oke, sudah jelas yang disampaikan oleh kelompok sidik? Oke. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok sidik. Ya, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya siap-siap kelompok tabligh. Ya. Tangan Nazario di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok tabligh ingin menyampaikan menganalisis permasalahan perilaku digital menggunakan nilai-nilai dan sifat Nabi dan Rasul. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazario dan di samping kanan saya ada Nadira dan Moza. Di samping kiri saya ada Feli dan Harelin. Permasalahan perilaku tabligh di era digital diantaranya yaitu penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, potensi penyalahgunaan platform digital, dan perlu adaptasi bahasa serta gaya dakwah untuk menjangkau generasi digital. Nah, perilaku yang harus kita miliki untuk menghadapi era digital diantaranya adalah 1. Kejujuran. Nabi dan Rasul selalu menekankan pentingnya berkata jujur dan dapat dipercaya. Dalam dunia digital, ini berarti menghindari penyebaran hoaks, berita palsu, atau informasi menyesatkan. 2. Kesabaran.
Sifat sabar mengajarkan kita untuk tidak mudah emosi atau membalas dengan kebencian di sosial media, menghadapi komentar negatif dengan bijak. Yang ketiga, toleransi dan menghormati sesama. Para nabi mengajarkan menghormati orang lain. Di dunia digital ini berarti menghargai pendapat berbeda, menghindari ujaran kebencian atau bullying. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ingin menanyakan? Gimana penyampaiannya kelompok tablik? Sudah bagus? Bisa dimengerti? Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Kelompok sidik? Siap. Amanah? Siap. Tablik? Siap. Secara umum, presentasi hasil yang sudah disampaikan hasilnya luar biasa. Namun, ada yang perlu digaris bawahi. Satu, ketika menyampaikan, jangan buru-buru pengen cepat selesai. Jangan buru-buru pengen menyelesaikan tugas. Ya, karena masih ada waktu. Oke, sekali lagi, ketika penyampaian ke depan, satu, santai, rileks, jangan buru-buru, tapi serius. Oke, lanjut. Sekarang siapkan bukunya, siapkan HP-nya. Ya selesai ya, cukup ya. Oke. Coba nomor 1. Feli baca. Dengarkan temannya. Nih, pakai dulu supaya kedengaran. Berikut ini yang merupakan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah A. Hianat, B. Bohong, C. Jujur, D. Pemarah. Apa isinya Feli? C. Apa itu C? Jujur. Cung yang jawabannya sama dengan Feli. Oke, berarti jawabannya benar. Oke, lanjut. Naila, nomor 2. Seorang siswa tidak menyalin tugas teman. Meskipun dia belum mengerjakannya, ia menunjukkan sikap A. Fatonah, B. Amanah, C. Tablik, D. Sidik. Apa jawaban Naila? D. Apa? D. Apa D? Sidik. Apa artinya sidik? Jujur. Jujur. Cung yang beda. Cung yang beda. Oke, jawabannya benar. Lanjut. Nomor 3. Dalam bermedia sosial, seseorang selalu mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Tindakan ini mencerminkan sifat A. Amanah, B. Fatonah, C. Hianat, D. Ceroboh. Apa jawabannya? B. Fatonah. Cung yang sama? Yang beda apa? Diulangi supaya jelas. Dengarkan ya. Ulangi Kaisa. Dalam bermedia sosial, seseorang selalu mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Tindakan ini mencerminkan sifat A. Amanah, B. Fatonah, C. Hianat, D. Ceroboh. Apa? Apa yang beda? Apa jawabannya yang beda? Apa? Jawabannya apa Kaisa? B. Apa B? Fatonah. Fatonah. Karena memilih. Berarti cerdas.
Ya, awas memilih. Oke, lanjut. Nazar, jangan ngantuk. Nabi dan Rasul selalu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat A. Tabligh, B. Sidik, C. Amanah, D. Fatanah. Apa isinya? B. Sidik. A. Tabligh. Siapa yang beda? Kalau jawabannya sama, berarti kemungkinan besar. Benar. Oke, jadi tinggal itu saja ya. Lawan katanya tinggal diperhatikan. Oke. Satu lagi. Arya. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan sifat Nabi dalam dunia digital adalah A. Membagikan konten edukatif, B. Membuat akun palsu untuk menipu, C. Menjaga privasi teman, D. Tidak menggugah informasi pribadi orang lain. Apa jawabannya Nang Arya? B. Membuat akun palsu untuk menipu. Cung yang beda. Udah, kalau teliti, udah pasti jawabannya sama. Sama apanya? Sama benarnya. Oke. 100 untuk semuanya. Sekarang perhatikan ke depan. Oke. Nggak kelihatan ya? Tinggal didengarkan saja, perhatikan. Kesimpulan dari pembelajaran ini mengenai menjadi generasi digital yang berkarakter. Secara garis besar, yang pertama pengertian generasi digital. Nang Nok perlu pahami, apa sih digital? Mungkin secara arti kurang paham, tapi sadar nggak sadar kita sering melakukan itu. Oke, lanjut. Yang kedua, tantangan generasi digital. Tantangannya apa? Banyak sekali, di antaranya informasi-informasi yang hoaks, kemudian perundungan, dan seterusnya. Lanjut, kemudian yang ketiga. Yang ketiganya, karakter yang dibutuhkan di era digital. Apa karakternya? Sesuai yang kita pelajari. 4 sifat wajib Nabi. 1. Sidik. 2. 3. 4. Dengan sidik dia pandai untuk memilih informasi. Dengan amanah dia tidak goyah. Dengan tabligh dia akan menyampaikan antara hak dan kewajiban. Yang bohongnya disimpan. Kemudian yang keempat, meneladani sifat Nabi dan Rasul dalam dunia digital. Supaya tidak menjadi generasi tukang bohong. Lanjut, yang kelima. Oke, yang kelimanya, langkah nyata menjadi generasi digital yang berkarakter. Poinnya, salah satunya menggunakan media sosial untuk hal positif. Contohnya, untuk untuk mencari informasi sebagai media apa? Media pembelajaran. Oke, kemudian integrasi nilai-nilai agama dalam aktivitas digital.
Ini yang paling penting nih. Perhatikan. Yang pertama, berzikir digital. Kemudian sedekah digital. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar digital. Berarti semuanya ada di sana. Sekarang intinya adalah menjadi generasi digital tidak cukup hanya melek, bisa teknologi, tetapi juga harus dibarengi dengan akhlak mulia dan nilai-nilai spiritual dengan meneladani sifat Nabi dan Rasul, mengintegrasikan ajaran agama dalam perilaku digital. Kemudian bisa menjadi generasi digital yang cerdas, bijak, dan berkarakter. Sekarang tuliskan satu kalimat kesan dalam pembelajaran hari ini. 3, 2, 1. Sekali lagi, yang sudah selesai, pulpennya di kantong. Siap, siap. Kalau sudah hitungan 3, berarti sudah selesai. 1, 2, 3. Oke. Gak ada yang pegang pulpen. Oke. Turun, tangannya di atas meja. Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Silakan. Kelompok tabligh. Nayira boleh? Sangat menyenangkan karena dapat belajar sifat Nabi dan Rasul bersama Pak Erin dan teman-teman. Masih ada lagi? Feli boleh ditambahkan? Pelajaran ini saya merasa senang dan bersemangat. Oke, terima kasih. Lanjut ke minta laki-laki. Jabal. Bahagia. Berarti bahagia. Masih ada lagi? Boleh satu lagi? Kesan dalam pembelajaran kali ini sangat efektif dan sangat seru. Oke, lanjut. Siapa lagi? Anom. Menyenangkan sekali. Masih? Seru karena aku suka materi yang dipelajari hari ini. Oke, masih Dena boleh? Materi kali ini sangat mudah dipahami. Sally boleh, penasaran Sally? Menyenangkan sekali dan mudah dimengerti. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, pembelajaran hari ini cukup. Nanti minggu depan, apa yang tadi dipresentasikan, nanti dibuat poster boleh, ajakan melalui digital boleh, kemudian membuat infografis boleh, membuat video pendek pun boleh. Paham ya? Oke. Sekali lagi, pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensasi